Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 6, are you ready study religion today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian belajar materi infak dan sodaqoh. Untuk itu, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Infak dan sodaqoh. Infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta atau benda sesuai kemampuannya kepada orang lain. Sodaqoh adalah pemberian yang dilakukan oleh orang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Adapun perbedaan infak dan sodaqoh terdapat pada bentuk pemberiannya. Untuk infak, yang diberikan itu berupa materi, baik berupa uang ataupun berupa barang atau benda. Sementara sodaqoh, pemberiannya itu atau hal yang diberikan bisa berupa materi maupun non-materi. Berikut ini beberapa contoh sodaqoh non-materi. Yang pertama, memberikan suatu jasa. Jasa itu bisa berbentuk tenaga, pemikiran, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Dan berikutnya lagi, memberikan suatu nasihat yang baik. Dan berikutnya, contoh sodaqoh non materi adalah tersenyum. Serta contoh yang lain, mendoakan seseorang untuk kebaikan, itu juga termasuk salah satu contoh sodaqoh non materi. Pada dasarnya, infak dan sodaqoh itu hukumnya sunnah. Artinya, apabila dilakukan akan mendapatkan suatu pahala, namun apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka tidak menuai dosa. Namun, sodaqoh ini hukumnya berubah menjadi wajib. Sodaqoh yang tadinya sunnah menjadi wajib ini apabila berada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah membantu orang yang sedang terancam jiwanya. Apabila ada seseorang yang terancam jiwanya, apabila kita tidak membantu maka dia akan meninggal, maka ketika itu wajib hukumnya kita membantunya. Contoh misalnya ada seseorang yang sudah berhari-hari tidak makan, lalu hari itu dia sudah semakin lemah kondisinya dan minta makanan kepada kita, maka wajib hukumnya kita memberikan dia makan supaya dia bertahan hidup. Jika kita tidak bisa membantunya sendiri, maka kita mencarikan bantuan dari orang lain yang bisa membantunya. Nah, keadaan yang kedua adalah ketika kita sedang bernazar atau berjanji. Contoh, misalnya suatu hari kita berjanji, nanti kalau tabungan saya sudah mencapai 2 juta rupiah, maka aku akan sodaqoh sebanyak 200.000 kepada yang membutuhkan. Nah, begitu tabungannya itu memang sudah mencapai 2 juta rupiah, maka orang tersebut harus mengeluarkan 200.000-nya untuk disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pada keadaan pertama dan kedua ini, jika kita bersodaqoh atau berinfak maka akan mendapat pahala, dan sebaliknya jika kita tidak melakukannya maka akan mendapat dosa.
Selanjutnya tentang hikmah dan manfaat dalam melakukan infak dan sodako. Yang pertama adalah Allah akan mudahkan orang tersebut dalam usaha mencari rezeki. Kemudian yang kedua, hikmah atau manfaatnya adalah sodako itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Dalam Al-Quran mungkin kalian sering mendengarnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka aku akan menambah, tapi jika engkau ingkar maka siksa Allah itu pedih. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dengan kita mensyukuri nikmat kita, insya Allah nikmat dari Allah akan semakin bertambah. Dan berikutnya hikmahnya adalah Allah akan menambah rezeki kepada orang yang melakukan infak atau sodako. Dalam surat As-Saba ayat 39 di situ ada lafadz yang bunyinya seperti ini teman-teman. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Nah, di sini bisa diartikan menggantinya itu jadinya menambahkan rezekinya, menggantinya bisa dengan yang lebih baik biasanya. Manfaat berikutnya adalah membuat hati orang yang berinfak atau bersodako itu menjadi tenang dan tentram. Karena orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak akan jauh dari rasa gelisah, rasa stres, dan penyakit kejiwaan lainnya yang terkait dengan akibat ingin menumpuk-numpuk uang atau harta yang banyak. Berikutnya, hikmahnya adalah Allah akan senantiasa memperhatikan dan menjaga orang-orang yang mau melakukan infak dan sodako. Dan hikmah yang lainnya akan mendapat pahala dari Allah. Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini teman-teman. Idza mata ibnu Adam, jika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputus amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, wa ilmi yang tafi'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, wa walidin sholihi yad'ulah, dan anak soleh yang berdoa baginya. Nah, di sini salah satu yang mendatangkan pahala yang tiada putus-putusnya adalah shadaqah jariyah. Hikmah atau manfaat yang lain dari melakukan sodako ataupun infak ini adalah didoakan kebaikan oleh malaikat. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap kali seseorang bangun tidur di pagi hari, maka langsung disambut oleh 2 malaikat. Nah, malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, jika si fulan yang bangun tidur ini hari ini bersedekah, maka berikan dia ganti yang lebih baik. Dan malaikat yang satunya menyambung dengan berdoa, ya Allah, jika si fulan yang bangun tidur ini hari ini tidak mau sedekah, maka binasakanlah hartanya. Manfaat atau hikmah dalam bersodako atau berinfak lainnya adalah Allah akan hapuskan sebagian dosanya. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 271.
In tubdus shadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, selain yang bersedekah itu dihapus sebagian dosa, dalam ayat ini juga dinyatakan bahwa sedekah itu boleh terang-terangan maupun secara sembunyi. Kalau secara terang-terangan oleh Allah dibilang baik, namun kalau disembunyikan maka itu akan lebih baik. Demikian tadi penjelasan tentang materi infak dan sedekah. Semoga setelah belajar hari ini kalian semua menjadi insan yang gemar bersedekah setiap hari dalam kehidupan kalian selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.